Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, utamanya yang mengerjakan pekerjaan administrasi. Pagi ini saya akan memberikan tips bagaimana merapikan, meluruskan tulisan yang biasa kita temukan agak rumit, banyak poin-poinnya, ribet di Microsoft Word. Mungkin ini seperti yang saya maksud adalah pembuatan contoh pembuatan SK, di mana kita biasa banyak poin-poin seperti menimbang, memperhatikan, memutuskan, itu semua butuh perlakuan khusus. Juga pada pembuatan undangan yang biasa kita gunakan untuk di lingkungan kantor kita, di mana pembuatan undangan kadang-kadang susah sekali kita atur karena ada kiri, ada di kanan, di atas, di bawah, sehingga agak susah untuk kita merapikan. Teman-teman coba perhatikan file ini. Ini salah satu contoh pembuatan SK yang kurang rapi, kurang lurus, dimana kita mengaturnya hanya biasanya kita menggunakan mister yang ada di atas layar kita, atau menggunakan tab, ataupun menggunakan yang lain. Nah, coba perhatikan file setelah kita menggunakan tab, merapikan dengan menggunakan tabel. Juga yang ini. Dan setelah kita rapikan, nah, bagaimana cara melakukannya? Mudah dan gampang, hanya dengan menggunakan tabel yang ada di Word. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa klik subscribe di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita akan buka file yang saya sudah siapkan sebagai contoh. Di sini saya ambil contoh pembuatan SK, surat keputusan, dan ini semua ada di semua kantor. Baik teman-teman, coba kita perhatikan file ini. Mungkin sering terjadi pada ketikan Anda. Ini kita lihat tidak lurus dan tidak rapi. Ini agak keluar dan ini agak ke dalam. Kemudian ada titik duanya, kita tidak lurus, diisi poin A dan poin B ada yang tidak lurus. Kemudian ada di nomor dan huruf awal semuanya banyak yang tidak lurus, dan ini sering terjadi. Tentu untuk mengatur, merapikan, dan meluruskan hal seperti ini banyak cara yang biasa kita lakukan. Salah satunya mungkin kita pakai penggaris di atas ini, dengan kita mengandalkan ini first line indent, hanging indent, dan left indent, dan biasa kita tambah menggunakan tab yang ada di sini. Baik, saya akan memberikan contoh yang simple bagaimana cara merapikan, dan menurut saya ini cara yang paling gampang dan cepat adalah dengan menggunakan tabel bantu
apabila kita menemukan ketikan yang agak rumit seperti ini. Saya berikan contoh bagaimana cara melakukannya. Kita buka Word. Di sini saya pakai Word 13, saya pakai Office 2013. Saya kira untuk Office 2010, 2007 sama saja. Kita pilih dokumennya, dokumen baru. Kita ambil contoh. Nah, ini saya kira ini kita coba copy saja. Anggaplah kita mengetik. Ini kita copy hanya untuk menghemat durasi. Ini teman-teman, saya kira ini untuk hal ini tidak ada masalah. Nah, untuk poin ini, karena ini agak ribet, ini yang kita mau luruskan, maka kita gunakan tabel mulai dari posisi ini. Cara menghitung kolomnya kita lihat, mulai menghitung dari sini 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita gunakan 4 kolom. Untuk barisnya berapa saja itu tidak ada masalah, karena kita bisa tambah sesuai dengan banyaknya ketikan. Seperti itu teman-teman. Kita setting, kita insert 4, kita pakai di sini saja. Kita pakai 4, maaf, kita pakai 4 kolom. Untuk baris ya kita untuk sebentar kita pakai 15. Oke, ya, ini sudah muncul tabelnya. Nanti kita tinggal menyesuaikan isinya. Kolomnya kita atur, mungkin ini hanya untuk titik 2 dan ini hanya untuk huruf atau nomornya. Kita coba di sini mengetik. Kita lihat contohnya. Kita coba copy saja ya, untuk menghemat durasi. Anggaplah kita mengetik. Terus di sini titik 2, di sini ini stylenya bold, kita hilangkan boldnya. Nah, kemudian untuk isinya kita lihat, kita copy saja. Anggap kita mengetik, copy, kemudian kita pastikan di sini seperti ini teman. Untuk merapikan kita rata kiri, rata kanan. Oke, sudah. Nah, untuk barisnya ini kita tidak perlu peduli, ini menyesuaikan dengan kontennya, isinya. Kemudian di sini mungkin B, ya, ini B, ya, B, sama teman, kita copy saja. Ini hanya contoh awal. Anggaplah kita mengetik, kita paste. Ya, sudah. Ini sudah rata kiri kanan dan begitu seterusnya. Ini
bisa geser ke sini untuk kita atur kolomnya sesuaikan dengan isi kontennya. Kira seperti itu. Kita teruskan. Ini mengingat titik 2, terus 1. Ini kita pakai di sini angka 1. Ini nyala ya, harusnya itu tidak. Nah, isinya di sini. Anggap saja kita mengetik. Kita pastikan di sini. Nah, begitu seterusnya. Kita lihat contohnya. Begitu seterusnya. Ketika kita sampai di sini, ini memutuskan karena dia berada di tengah-tengah tanpa ada kiri dan kanannya. Kita tambah saja, kita blok satu baris ini, terus kita klik kanan, baru kita merge. Sekira ini untuk mengelola tabel, saya kira kita sudah paham semua, tinggal kita memutuskan. Oke. Kita style ke sini, ya sudah selesai. Kira seperti itu contohnya. Kita lihat lagi yang mana lagi sekira sama dengan yang lain. Terus di sini karena ini agak ada lagi kelompok di sini yang kita mau ratakan, maka sedangkan kita punya kolom itu tidak kurang, sehingga kita tambah lagi di sini kolom, kita split cell, tambahkan selnya jadi gini. Kita tinggal atur untuk nama. Kita lihat dulu contohnya. Oh, ternyata 3 tambahan. 1, 2, 3. Berarti kita tambah lagi 1. Kita blok di sini. Kita split cell. Ya, buat 2. Maksudnya ini bagi 2. Barisnya 7. Kita okekan saja. Oke. Nah, ini untuk kita sesuaikan kolomnya. Nah, ini untuk nama ya, ini nama, ini nama, nama ya, sini titik 2. Terus Anjasmara kita pasti saja, kita copy saja ya, anggap kita mengetik. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian seterusnya sudah sama dengan yang di atas. Sama dengan yang ini. Kita perlu tambahan kolom lagi karena kolom dasarnya kita masih
kurang. Jadi anggaplah kita tambah dulu ya. Kita tambah dulu kolom ke bawah, insert. Berapa? Tambah lagi. Ya, cukup. Kita lihat contohnya. Ini berarti kita tambah lagi 1 2 3 ya, kira-kira seperti ini. Kita tambah lagi, kurang ya, contoh ya, kita split lagi di layout split cell, cukup 2 tambahannya, 2 dibagi 2 maksudnya kolomnya ini. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, contohnya begitu, baru kita ketikkan seperti ini. Sekira semua saya sudah jelaskan, dan tinggal diteruskan sampai lengkap seperti di contoh file ini. Kita perbesar. Di sini saya sudah sediakan contoh file yang sudah ketikkan dalam tabel. Ini kita perhatikan, ini lurus semua, menimbang, mengingat, pertama, kedua, yang petikan ini lurus semua. Demikian juga dengan titik 2, lurus semua. Demikian juga dengan huruf A, poin-poinnya 1 2 3. Demikian juga ini dengan tanda tangannya. Saya kira ini sangat rapi dan lurus. Ini kita buat pola, dan ini kita ketika kita ingin membuat hal yang sama, tinggal kita ganti redaksinya, dan kita bisa pakai ini pola seterusnya. Nah, ketika kita ingin print, kita kan tidak butuh dengan tabel ini, bordernya ini. Sebelum kita print, kita blok dulu yang ada bordernya, kemudian kita hilangkan bordernya, no border. Kita lihat hasilnya. Sangat rapi dan lurus, seperti kita pakai penggaris. Kira demikian, seperti itu. Itu sama halnya juga ketika kita membuat undangan lipat. Itu juga agak rumit. Saya contohkan di sini. Untuk undangan lipat, kita perhatikan ini. Coba untuk undangan lipat, kadang-kadang itu ada di atas, ada di kiri, ada di kanan, ada di bawah kiri, ada di bawah kanan. Kadang-kadang kalau kita mengetik di sebelah kanan, ini akan bergeser ke mengetik sebelah kiri, sebelah kanan akan ikut bergeser.
Dan ketika kita tarik sebelah kanan, maka akan terganggu lagi sebelah kiri karena satu baris, sehingga agak sulit untuk kita kalau kita tidak terbiasa memakai penggaris di atas. Nah, seperti halnya tadi di yang awal, kita coba pakai tabel. Seperti ini saya sudah buatkan contohnya. Kita buatkan tabel dan jumlah kolomnya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan itu gampang, ketika itu berlebihan kita bisa hapus dan bisa kita merger, bisa kita tambah sesuai dengan kebutuhan. Ini kita lihat, dibandingkan dengan yang ini berantakan, dan ini sudah sangat rapi. Seperti halnya tadi ketika ingin kita print, kita tinggal blok semua yang ada bordernya, baru kita hilangkan bordernya. Ini sudah sangat rapi. Saya kira dua contoh ini sudah kita pahami semua. Kalau ada yang belum kita pahami, silakan komen.